Hidayatul Ikhtisar, matan Abu Syuja, atau seperti yang ada di layar Mukhtasar Abi Syuja. Itu semuanya mengacu pada satu kitab yang sama, kitab yang ditulis oleh Abu Syuja, yang akan kita pelajari pada pagi hari. Mukaddimah tentang penulis, begitu juga tentang kitab ini, akan kita baca di sela-sela mukaddimah pendahuluan yang beliau sebutkan. Beliau berkata, rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin Nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang memiliki sifat rahmat yang luas, Ar-Rahim, yang memiliki sifat rahmat yang sampai kepada makhluk-makhluknya. Dan basmalah itu diucapkan sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang akan dilakukan menjadi sesuatu yang diberkahi dan bisa dilakukan dengan baik dan sempurna. Kemudian di sini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pemilik, penguasa alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat Allah semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi tahirin. Demikian juga kepada para pengikut beliau, keluarga beliau yang suci, wa sahabatihi ajma'in, dan seluruh sahabat beliau. Penulis di sini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hal yang dianjurkan ketika seseorang menulis risalah. Kemudian di sini disebutkan wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat Allah terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammadinin Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyebutkan salawat saja, tanpa menyebutkan salam. Dan menyebutkan salawat saja tanpa salam itu termasuk hal yang makruh, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersalawat, demikian juga menyampaikan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikanlah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam untuk beliau. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa sebetulnya penulis juga menyampaikan salam, tapi secara lisan dan tidak beliau tuliskan di sini. Berikutnya disebutkan qala al-qadhi
Abu Syuja'in Ahmad bin Al-Husain ibni Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Qadhi Hakim Abu Syuja' Ahmad ibn Al-Husain ibni Ahmad Al-Asfahani. Itu adalah nama beliau, Abu Syuja'. Dan beliau juga dikenal dengan Abu Thayyib, sehingga kunyah beliau Abu Thayyib, dan dikenal juga dengan Abu Syuja'. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qasim, qala Syaikhu al-Imamu Abu Thayyib wa yashtahiru aidan bi Abi Syuja'. Berkata Syekh al-Imam Abu Thayyib dan dikenal juga dengan Abu Syuja'. Nama beliau adalah Ahmad Ibnu Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Abu Syuja' Al-Asfahani adalah salah satu guru dari Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi. Salah satu guru Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir As-Silafi bertemu dengan Abu Syuja' pada tahun 500 Hijriah. Pada tahun 500 Hijriah. Abu Tahir As-Silafi berguru dan meriwayatkan dari Abu Syuja' pada tahun itu. Kemudian beliau berkata, Abu Tahir As-Silafi menjelaskan tentang Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau berkata, Al-Qadhi Abu Syuja' hadza min afradid dahr. Al-Qadhi Abu Syuja' itu termasuk orang yang istimewa di masa itu. Darasa bil Basrah azyada min 40 sanah madhhab Syafi'i. Beliau mengajarkan di Basrah, di Irak, azyad min 40 sanah, lebih dari 40 tahun, madhhab Syafi'i. Dzakara li hadza sanata 500. Beliau menyebutkan hal itu kepadaku pada tahun 500. Pada tahun 500 Hijriah. Jadi Al-Qadhi Abu Syuja' bercerita kepada Al-Hafidh Abu Tahir As-Silafi bahwa beliau Al-Qadhi Abu Syuja' mengajar madhab Syafi'i di Basrah lebih dari 40 tahun. Kemudian Abu Tahir melanjutkan, wa 'asha ba'da dzalika muddatan la atahaqqaquha. Dan beliau masih hidup setelah itu, setelah tahun 500, dalam waktu yang saya tidak bisa memastikannya. Jadi beliau tidak bisa memastikan pada tahun berapa Al-Qadhi Abu Syuja' wafat. Wa sa'altuhu an maulidihi. Aku bertanya kepada beliau tentang kelahiran beliau. Faqala sanata arba'in wa thalathin wa arba'imi'ah. Maka beliau menjawab tahun 434. 434 bil Basrah, di kota Basrah. Wa walidi mauliduhu bi'abaddan. Dan ayahku, ayah dari Al-Qadhi Abu Syuja' lahirnya di Abadan. Wajaddil a'la Asbahani, dan kakekku yang paling tinggi berasal dari Asbahan. Ini sekilas tentang penulis Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau adalah Ahmad Ibnu Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani. Lahir pada tahun 434 Hijriah dan wafat setelah tahun 500. Wafat setelah tahun 500. Al-Qadhi Abu Syuja' beliau berkata,
sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah taala. Di sini beliau menjelaskan tentang kitab yang beliau tulis ini. Yang pertama tentang sebab kenapa beliau menulis kitab ini. Sa'alani ba'dul asdiqa. Sebagian kawan meminta kepada saya. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjaga mereka. An a'mala mukhtasaran. Untuk membuat ringkasan. Fil fiqhi. Dalam bidang fikih. Ala madhabil imam syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh. Sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati dan meridhai beliau. Ini hal pertama yang beliau jelaskan tentang karya beliau ini. Sebab kenapa beliau menulis ringkasan atau matan ini, karena ada sebagian kawan beliau yang meminta agar membuat ringkasan fikih sesuai dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Demikian juga orang-orang yang meminta kepada Al-Qadhi Abu Syuja untuk menulis ringkasan fikih. Mereka juga orang-orang yang mengajarkan kepada umat ini. Sehingga mengajarkan kebaikan itu tidak harus dilakukan secara langsung. Bisa dengan menjadi perantara, dengan menyampaikan pertanyaan, atau dengan meminta agar ada yang menulis atau ada yang menyampaikan. Itu termasuk menyebarkan kebaikan, mengajarkan agama kepada orang lain walaupun tidak dilakukan secara langsung. Dalam ucapan beliau ini terdapat sifat-sifat dari karya beliau ini. Yang pertama, beliau sebutkan an a'mala mukhtasaran, untuk membuat ringkasan. Dan ringkasan itu atau mukhtasar itu maknanya adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang lafalnya sedikit, lafalnya ringkas, wa kathura ma'nahu, tapi maknanya luas. Itu disebut dengan mukhtasar. Fil fiqhi, ringkasan tentang fikih. Dan yang dimaksud dengan fikih dari sisi bahasa, fikih itu adalah memahami. Kemudian fikih dari sisi istilah adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Itu yang disebut dengan fikih secara istilah. Memahami hukum syar'i, memahami hukum yang bersumber dari syariat, yang kaitannya dengan amalan lahiriah. Bersuci, sholat, puasa, zakat, haji misalnya. Itu hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang sumbernya dari syariat, berkaitan dengan amalan lahiriah, bukan berkaitan dengan keyakinan. Berkaitan dengan amalan lahiriah, bukan berkaitan dengan keyakinan. Yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Misalnya tentang haji. Haji adalah kewajiban
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan menjadi kewajiban bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mampu melakukannya. Ini termasuk pembahasan fikih. Mengetahui hukum syar'i, hukumnya syar'i berdasarkan syariat karena landasannya adalah Al-Qur'anul Karim, yang berkaitan dengan amalan lahiriah, haji, didasarkan pada dalil yang rinci. Dalil yang rinci ayat tadi. Karena ada dalil yang umum seperti perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban. Ini disebut dengan dalil umum. Itu berkaitan dengan fikih, tapi pembahasan fikih itu didasarkan pada dalil yang rinci, bukan dalil yang umum. Itu tentang fikih. Sehingga di sini beliau sebutkan bahwa karya yang beliau susun ini mukhtasar, lafalnya ringkas, maknanya luas, fil fiqhi, yang membahas tentang fikih, bagaimana memahami hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah, amalan anggota badan, yang didasarkan pada dalil yang rinci. Sehingga pada asalnya pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan itu didasarkan pada dalil yang rinci, walaupun tidak disebutkan di sini untuk mempersingkat. Pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam ringkasan-ringkasan itu didasarkan pada dalil-dalil yang rinci, walaupun tidak disebutkan untuk mempersingkat. Ala madhabil Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 150 dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Lahir tahun 150 di Gaza, dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Al-Imam Syafi'i, di antara keutamaan beliau hafal Al-Quranul Karim pada usia 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau berusia 10 tahun. Kemudian guru beliau yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, mengizinkan Al-Imam Syafi'i untuk memberi fatwa kepada kaum muslimin ketika beliau berumur 15 tahun. Itu di antara keutamaan beliau. An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu. Kemudian berkaitan dengan permasalahan madhab, bahwa bermadhab itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi para ulama sebagian memandang bahwa bermadhab itu adalah kewajiban. Sebagian memandang bahwa bermadhab itu adalah hal yang dilarang. Dan yang pertengahan adalah yang menyatakan bahwa bermadhab adalah hal yang diperbolehkan. Kemudian apa yang dimaksud dengan bermadhab dan apa ketentuan-ketentuan di dalamnya? Para ulama sepakat dalam beberapa hal tentang bermadhab. Yang pertama, para ulama mencela fanatisme karena madhab.
Para ulama mencela fanatisme karena madhab. Jadi mencintai dan membenci orang didasarkan pada madhab fikihnya. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat bahwa madhab-madhab fikih yang empat, madhab-madhab fikih yang empat itu adalah hal yang diterima, dan para ulama tidak menyeru untuk membatalkannya. Demikian juga tidak menyeru untuk meninggalkan kitab-kitabnya. Kemudian hal yang ketiga, para ulama sepakat bahwa seseorang yang mempelajari fikih melalui jalur madhab tertentu, apabila dia telah sampai pada tingkatan mampu untuk berijtihad, untuk menyimpulkan sendiri suatu hukum, kemudian dia menyelisihi imamnya, menyelisihi madhabnya, karena menurut dia dalilnya lebih kuat misalnya, maka itu adalah hal yang baik dan tidak merusak penisbahannya kepada madhab tersebut. Hal yang keempat, bahwa para ulama menerima bermadhab dalam makna mempelajari fikih sesuai dengan sistematika madhab tertentu. Sehingga bermadhab dalam makna ini adalah hal yang diperbolehkan. Bermadhab dalam artian seseorang mempelajari fikih didasarkan sistematika urutan yang ditentukan oleh madhab tertentu. Sehingga permisalan seseorang ketika mempelajari fikih melalui jalur madhab itu seperti seseorang belajar di suatu sekolah misalnya. Ada yang masuk ke sekolah A, ada yang masuk ke sekolah B, ada yang masuk ke sekolah C, sekolah D. Tujuannya sama, semuanya memiliki tujuan satu, materi yang dipelajari satu. Seperti di sini, seluruh madhab itu kaitannya dengan fikih. Tapi berbeda metodenya, berbeda sistematikanya, berbeda kitab-kitabnya. Antara sekolah A dengan sekolah B, sekolah C, sekolah D, akan berbeda guru-gurunya, akan berbeda buku-bukunya, bisa jadi juga akan berbeda urutan pengajarannya. Demikian juga dalam madhab. Empat madhab ini semuanya berkaitan dengan fikih, beda ulamanya, beda metodenya, beda urutannya, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama sampai kepada fikih. Pembahasan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan lahiriah didasarkan pada dalil-dalil yang rinci, sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian kita lanjutkan. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar. Ringkasan yang betul-betul singkat, wa nihayatil ijaz, yang sangat padat, yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu, yang dekat dengan pemahaman seseorang ketika mempelajarinya, maksudnya yang mudah dipahami, wa yashulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan mudah dihafal oleh pemula. Sehingga beliau berusaha untuk merangkum dengan sangat singkat dan padat agar mudah dipahami, begitu juga agar mudah dihafalkan oleh pemula, al-mubtadi'. Sehingga ada istilah al-mubtadi', pemula, kemudian al-mutawassit, pertengahan, kemudian ada al-muntahi.
yang mencapai tingkatan puncak. Al-mubtadi' pemula itu ketika seseorang belum mengetahui apa yang akan dipelajari. Kemudian al-mutawassit itu telah mengetahui apa yang dipelajari. Kemudian al-muntahi tingkatan berikutnya itu ketika telah memahami, mengerti perbedaan pendapat yang ada di dalamnya, mampu berdiskusi, itu masuk dalam tingkatan terakhir. Seperti misalnya ketika seseorang ditanya tentang rukun iman, sebutkan 6 rukun iman. Kemudian dia belum bisa menjawab. Itu disebut dengan al-mubtadi, pemula. Kemudian setelah dia mempelajari rukun iman itu, dia mengerti, kemudian ditanya sebutkan 6 rukun iman, dia mampu menjawabnya. Itu masuk dalam tingkatan pertengahan. Kemudian yang lebih tinggi lagi apabila dia mengetahui rincian dari 6 rukun iman tersebut, mengetahui dalilnya, mampu mendiskusikan makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka itu masuk dalam tingkatan al-muntahi yang mencapai puncak. Jadi ada pemula, pertengahan, dan puncak. Kemudian beliau berkata, wa an uktsira fihi minat taqsimat wa hasril khisal. Dan agar aku memperbanyak taksimat, pembagian, sebagaimana yang akan beliau sebutkan pada kitab Thahara misalnya, air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Wa hasril khisal, dan menentukan sifat dari suatu hukum. Apakah itu fardu, wajib, atau itu sunnah, atau itu haram misalnya. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka aku memenuhi permintaan tersebut. Taliban lis sawab, untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ilallahi Subhanahu wa taala fit taufiq lis sawab, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan lis sawab, menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ala ma yasha'u qadir, maha mampu terhadap apa saja yang dia kehendaki. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan dia maha lembut dan maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Ini sekilas tentang penulis, demikian juga tentang karya beliau ini. Sehingga bisa disimpulkan dari mukaddimah ini, yang pertama beliau mengawali dengan basmalah, kemudian hamdalah, salawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya adalah hal yang dianjurkan ketika seseorang menulis risalah. Kemudian yang kedua, penulis Al-Qadhi Abu Syuja', beliau adalah Ahmad Ibnul Husain Ibni Ahmad Al-Asfahani, yang lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafat setelah tahun 500 Hijriah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tentang karya beliau ini. Sifat-sifat dari karya beliau yang pertama adalah mukhtasar, lafalnya ringkas, maknanya luas. Bil fiqhi, yang membahas tentang fikih. Mengetahui hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci. Ala madhabil Imam Syafi'i, sesuai dengan madhab al-Imam Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, sangat ringkas dan sangat padat, sehingga diharapkan mudah dipahami dan mudah juga untuk dihafalkan. Kemudian sifat berikutnya, banyak menyebutkan pembagian, wa hasrul khisal, dan menentukan hukumnya. Ini sifat-sifat dari karya beliau ini, matan
atau Mukhtasar Abi Syuja. Kemudian kita masuk ke kitab yang pertama yang beliau sebutkan di sini. Qala rahimahullahu taala Kitabut Taharah. Kitab At-Taharah. Atau sebelum masuk ke kitab Taharah. Matan ini beliau menyebutkan pembahasan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang keluarga, kemudian tindakan kejahatan dan peradilan. Jadi matan yang beliau tulis ini bisa terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembahasan tentang ibadah. Pembahasan tentang ibadah dimulai dari taharah, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. 5 pembahasan ini masuk dalam pembahasan tentang ibadah. Masuk pembahasan tentang ibadah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang muamalah. Beliau sebutkan jual beli, kemudian ada faraid, pembagian warisan, wasiat. Itu masuk dalam al-muamalat. Yang ketiga adalah tentang keluarga, pembahasan tentang keluarga, pembahasan tentang pernikahan, dan yang berkaitan dengannya. Bagian yang keempat adalah tindakan kejahatan dan peradilan. Tindakan kejahatan dan peradilan. Beliau sebutkan tentang al-jinayat, tindakan kejahatan, kemudian al-hudud, hukuman-hukuman yang ditentukan batasannya di dalam syariat, kemudian ada jihad. Setelahnya beliau menyebutkan tentang said wad dabaih, berburu dan menyembelih, kemudian as-sabaq warrami, perlombaan, al-aiman wan nudur, sumpah dan nazar, kemudian al-aqdiyah wasyahadat, peradilan dan persaksian. Dan beliau tutup dengan al-itq, pembebasan budak. Dan para ulama ketika menyusun pembahasan fikih dengan urutan tertentu, mereka memiliki sisi maknawi yang ingin mereka sampaikan. Dimulai dari bab taharah sebagai isyarat agar seseorang ketika mengawali, ketika mulai belajar, dia membersihkan dirinya, termasuk membersihkan jiwanya, agar seseorang memiliki niat yang baik dalam belajar. Kemudian diakhiri dengan al-itq di sini, diakhiri dengan pembebasan sebagai bentuk harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir kehidupan itu adalah akhir yang dibebaskan dari siksa api neraka. Itu sisi maknawi yang bisa dipahami dari sistematika ulama dalam menyusun kitab fikih. Jadi diawali dengan taharah sebagai isyarat bahwa seseorang itu ketika mulai belajar hendaklah mensucikan dirinya, termasuk mensucikan hatinya, memiliki niat yang baik di dalam belajar. Berusaha agar apa yang dia pelajari itu bermanfaat untuk dirinya, mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian ketika dia mengetahui, mengangkat kejahilan dari orang lain, demikian juga berniat untuk menjaga ilmu agama agar tetap tersebar, tetap lestari di tengah-tengah kaum muslimin. Itu termasuk niat yang baik dalam mempelajari ilmu syar'i. Kemudian ditutup dengan kitab pembebasan sebagai bentuk harapan agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka di akhir hayat manusia. Beliau berkata di sini Kitabut Taharah.
Kitab itu makna asalnya adalah mengumpulkan. Sehingga kitab itu adalah kumpulan. Dan secara istilah, kitab itu adalah sesuatu yang mengumpulkan beberapa pasal di bawahnya. Sehingga setelah kitab akan ditemukan, di sini penulis berkata faslun, faslun, pasal. Taharah itu secara bahasa artinya membersihkan, bersuci. Kemudian secara syar'i, taharah itu adalah melakukan wudu atau mandi atau tayamum atau menghilangkan najis sehingga seseorang setelahnya bisa melaksanakan salat. Itu makna taharah secara bahasa dan secara syar'i. Beliau sebutkan tentang air. Karena asal dari taharah adalah dengan menggunakan air. Beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga adalah air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumur. Wa ma'ul ain, yang kelima adalah air dari sumber air, dari mata air. Yang keenam ma'us salji, air yang berasal dari salju, yang turun dengan lembut, kemudian mencair. Wa ma'ul barat, dan air dari butiran-butiran es. Jadi hujan yang turun berupa butiran-butiran es. Ketika mencair, itu boleh digunakan untuk bersuci. Beliau menyebutkan di sini 7 air itu boleh digunakan untuk bersuci, gunakan untuk berwudu, gunakan untuk mandi. Air laut sebelumnya adalah air hujan, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air yang berasal dari salju, dan air yang berasal dari butiran-butiran es. Dan 7 air ini semuanya disebut dengan air mutlak. Air yang memang berada pada asal penciptaannya. Air yang berada pada sifat asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa diringkas bahwa setiap air yang ada di permukaan bumi, demikian juga yang turun dari langit, itu adalah air yang boleh bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang pertama yang beliau sebutkan, bahwa 7 air ini boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 jenis. Air terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Yang pertama adalah air yang suci, suci pada zatnya, mutahhirun bisa digunakan untuk mensucikan, ghairu makruh, dan tidak makruh hukumnya. Tidak makruh, tidak dibenci untuk menggunakannya. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan itu adalah air mutlak. Ini yang pertama. Tahir, mutahhir, ghairu makruh. Suci, mensucikan, dan tidak makruh untuk menggunakannya. Itu adalah air mutlak.
air yang masih berada pada asal sifatnya sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti 7 air tadi. 7 air yang disebutkan sebelumnya itu adalah air mutlak. Air yang memang seperti itu wujudnya ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ada yang asin, ada yang tawar dan sebagainya. Sehingga air yang masih berada pada sifat asalnya sesuai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan air mutlak, dan itu suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruh. Tahir, suci, mutahhirun, mensucikan, makruhun, tapi makruh untuk digunakan. Dibenci untuk menggunakannya. Dibenci dalam sisi syar'i. Wa huwal ma'ul musyammas, itu adalah air yang terpapar cahaya matahari. Air yang dijemur di bawah terik matahari. Dan jenis yang kedua ini, air yang dijemur di terik matahari itu dengan beberapa syarat. Tidak secara mutlak menjadi makruh. Tahirun mutahhirun makruh wa huwal ma'ul musyammas. Air yang dijemur di bawah terik matahari, para ulama menyebutkan bahwa itu menjadi makruh apabila dilakukan di daerah yang cuacanya panas. Di daerah yang cuacanya panas. Kemudian airnya diletakkan di bejana yang terbuat dari logam, yang bukan emas dan perak. Jadi yang pertama tadi, di tempat yang cuacanya sangat panas. Kemudian yang kedua, airnya diletakkan di bejana yang terbuat dari logam yang bukan emas dan perak. Sehingga apabila ada air dengan sifat seperti itu, air yang dijemur di bawah terik matahari, di suatu tempat yang cuacanya sangat panas, diletakkan di bejana yang terbuat dari logam yang bukan emas dan perak, itu adalah air yang suci, mensucikan, tapi makruh hukumnya untuk menggunakannya. Makruh karena itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan manusia. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal. Itu adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Sehingga air bekas untuk berwudu misalnya, air bekas untuk berwudu, atau air bekas digunakan untuk mandi junub, itu berarti telah digunakan untuk mengangkat hadas, disebut dengan air musta'mal. Walaupun mungkin masih layak untuk digunakan, tapi itu disebut dengan air yang suci, tapi tidak mensucikan. Suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian bentuk yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat. Dan air yang telah berubah dari sifat asalnya karena bercampur sesuatu yang suci. Jadi jenis yang ketiga ini, air yang suci tapi tidak mensucikan, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Yang kedua adalah air yang telah berubah dari sifat asalnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti teh misalnya, bercampur dengan teh. Kemudian tehnya ini mendominasi.
Sehingga disebut dengan teh lagi, bukan disebut dengan air biasa. Maka teh itu atau kopi misalnya, itu suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat, wa ma'un najisun, dan air yang najis. Yang keempat, air yang najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain au kana qullataini fataghayyar. Air yang najis itu adalah air yang kemasukan najis. Air yang kemasukan najis. Wa huwa dunal qullatain. Yang airnya itu kurang dari 2 qullah. Kurang dari 2 qullah. 2 qullah kalau dikonversikan dalam satuan sekarang itu sekitar 190 liter. Sekitar 190 liter. Sehingga apabila ada najis yang masuk ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 190 liter, berubah airnya atau tidak berubah airnya, maka air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis. Au kana qullataini fataghayyar, atau airnya itu 2 qullah 190 liter kemasukan najis tapi berubah. Jadi kalau 2 qullah tidak berubah, 2 qullah kemasukan najis sedikit misalnya tidak berubah, maka tetap suci, mensucikan. Tapi kalau 2 qullah kemudian kemasukan najis dan berubah baunya, warnanya atau rasanya, maka itu berubah menjadi air yang najis. Wal qullatan, beliau sebutkan di sini 2 qullah itu khamsumi'ati ritlin Baghdadi, setara dengan 500 ritl Baghdadi, satuan ritl yang berasal dari Baghdad, takriban, kurang lebih, fil asah, menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau dikonversikan sekitar 190 liter. 190 liter. Ini 2 pembahasan yang beliau sebutkan di awal kitab Thaharah. Sehingga beliau sebutkan di sini air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yang ringkasnya adalah setiap air yang turun dari langit dan air yang ada di permukaan bumi atau yang muncul dari bumi itu boleh digunakan untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju, dan air dari butiran-butiran es. Kemudian beliau sebutkan di sini bahwa air itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tahir, mutahhir ghairu makruh, suci, mensucikan, tidak makruh, itu adalah air mutlak. Seperti 7 air yang disebutkan tadi, air yang masih berada pada sifat asal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahir, mutahhir, makruh, suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Itu adalah air yang dijemur di bawah terik matahari di tempat yang panas dengan menggunakan wadah bejana yang terbuat dari logam yang bukan emas dan perak. Itu suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Itu ada 2. Yang pertama adalah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Dan sesuatu yang suci tadi lebih mendominasi sehingga tidak lagi disebut dengan air biasa. Sudah berubah jadi teh, jadi kopi. Itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak boleh digunakan untuk berwudu,
tidak boleh digunakan untuk mandi misalnya. Kemudian yang keempat adalah air najis. Itu adalah air apabila kurang dari 2 kullah, 190 liter, kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, berubah atau tidak berubah, atau air yang jumlahnya 2 kullah atau lebih, 190 liter atau lebih, kemasukan najis kemudian berubah warnanya, rasanya, atau baunya, itu menjadi air yang najis. Ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan pertama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Muklis atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Ini terkait dengan pembahasan fikih kan biasanya ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Salah satunya ini ada pertanyaan yang masuk dan sering kita jumpai. Sebelumnya kita tawarkan atau diskusikan dulu kepada Ustadz apakah pertanyaannya kami bacakan atau kami rekap saja terlebih dahulu. Gimana Ustadz? Maaf Mas, suaranya kurang jelas. Oh ya. Nah ini terkait dengan pembahasan kitab fikih, biasanya kita ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Salah satunya ini ada pertanyaan yang masuk dan sering kita jumpai. Nah, itu sebelumnya kita tawarkan terlebih dahulu pada Ustadz, apakah pertanyaannya bisa kami bacakan atau kami rekap saja terlebih dahulu? Dikumpulkan saja. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita jawab. Insya Allah. Nah, bagi para jamaah yang ingin bertanya, nanti silahkan kirimkan pertanyaannya kepada kami, kepada admin. Nanti pertanyaannya akan kita rekap terlebih dahulu, kemudian kita akan kirimkan jawabannya melalui grup yang telah kami sediakan. Dan juga bagi yang ingin meminta rekeningnya, nanti juga akan kita bagikan melalui grup yang telah kami sediakan. Dan ini ada informasi bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan untuk menyalurkan donasinya melalui rekening yang telah tertera di pamflet bersama dia kami, seluruhnya atas nama Yayasan Mutiara Islam. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, nanti pertanyaannya bisa kirimkan melalui link yang telah kami berikan. Silakan untuk semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangannya kami mohon maaf, dan untuk pertanyaan kritik maupun saran bisa teman-teman sampaikan ke panitia, dan malah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.